pada PKMPE ya. Bagaimana perubahan itu terjadi dan bagaimana nanti hal-hal yang lebih khusus harus kita perhatikan yang terkait dengan pelaksanaan PKMPE, termasuk tadi yang telah disampaikan Pak Herman, yaitu mencapai luaran yang diinginkan, yaitu berupa narrative review. Nah, izinkan saya ini mau share screen dari PPT yang akan saya sampaikan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, dan para mahasiswa sekalian. Ya, ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya, tidak banyak sebenarnya, tentang PKMPE terkait dengan adanya perubahan-perubahan tata cara pelaksanaan di era pandemi COVID-19 ini ya. Pertama, kita perlu mengenali sekali lagi ya, bagaimana atau apa karakteristik ya, yang menjadi karakteristik secara umum PKMP ya, yang akan kita laksanakan. Ini semuanya pesertanya adalah PKMPE ya, jadi nanti kita khusus nanti menyoroti masalah-masalah yang terkait dengan PKMPE. Apa karakteristik umum? Ini perlu kita pahami dulu untuk mengawal kita, untuk memberikan panduan pada kita, apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan karakteristik umum ini apa belum. Ya, ini saya kira penting sekali, dan nanti apa yang kita kerjakan terkait dengan pelaksanaan PKMPE ini nanti sesuai ya dengan maksud dan tujuannya, ya, sehingga nanti kita bisa melaksanakannya secara efektif dan efisien. Karena ini waktunya juga sangat mepet ya, mungkin secara efektif mungkin hanya tinggal 1 bulan kira-kira ya. Nah, apa itu karakteristik umum PKMP? Ya, yaitu dalam pekerjaan PKMP ini diarahkan untuk mengungkap fakta ya, atau fenomena atau kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi kita hidup ini pasti ada fenomena ya di sekitar kita yang itu perlu kita cermati bersama-sama, karena kita tidak mungkin hidup tanpa suatu environment atau lingkungan kita dengan berbagai macam fakta yang ada di sana ya. Dan itu perlu kita ungkap semuanya. Nah, cuman cara mengungkapnya ini tidak sembarangan ya, tidak asal ya, melainkan caranya itu harus dengan pendekatan ilmiah. Nah, ini sebenarnya konstruksi pemikirannya itu seperti itu. Bagaimana kita melakukan pendekatan ilmiah dalam rangka untuk mencermati, mengungkap atau menjawab tantangan-tantangan di sekitar kita, nah, gitu ya, atau persoalan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Oleh karena itulah maka di dalam pelaksanaan penelitian ya, dalam pelaksanaan penelitian itu sangat diharapkan nantinya akan memberikan inovasi-inovasi ya. Jadi hal-hal yang baru ya, menemukan sesuatu yang baru pada satu persoalan itu ya. Jadi bisa saja itu satu penjelasan, bisa saja satu jawaban atas fenomena-fenomena. Bisa juga itu satu pembuktian ya, pembuktian satu hipotesis. Ya, terutama ini di dalam penelitian eksakta banyak sekali ya, yang dilakukan itu didasarkan pada hipotesis-hipotesis tertentu gitu ya. Ya, dan ini nanti juga berlaku untuk berbagai bidang ilmu tentu saja ya, termasuk bidang ilmu sosial humaniora. Nah, nantinya dari inovasi, temuan-temuan yang baru, pembuktian hipotesis, itu nanti akan memberikan sumbangan yang bermakna, yang berarti, ya, bersumbangan informasi. Ya. Jadi hasil dari apa yang dilakukan di dalam penelitian itu tentu sebuah informasi yang sangat penting, yang sangat berguna untuk apa? Paling tidak itu untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Karena apa? Ilmu pengetahuan ini adalah mutlak satu hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi dan itu perlu dimajukan terus ya, perlu ditambah-tambah terus. Jadi ini akan menambah pengetahuan yang lebih banyak lagi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, ini maksud pelaksanaan penelitian ya. Nah,
secara spesifik dalam pelaksanaan PKM penelitian itu ada tujuannya. Dan perlu kita pahami juga bagaimana, apakah tujuan ini memang sudah dirasakan atau masih harus diusahakan ya. Dan nanti para mahasiswa sekalian akan melakukan penelitian. Nah, ini coba dilihat nanti apakah pelaksanaan penelitian itu sudah mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dimaksud atau belum ya. Apa tujuannya? Yaitu menumbuhkan minat ya, dan kemampuan meneliti. Nah, ini penting sekali. Jadi Pak mahasiswa itu adalah seorang intelektual ya, intelektual itu cirinya adalah dia berpikir kritis. Kritis itu artinya apa? Artinya berpikir yang didasarkan pada data-data yang ada dengan analisis-analisis yang cukup dalam rangka menjawab suatu tantangan-tantangan yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itulah dasar data-data, kemampuan analisis itu ada di penelitian. Jadi memang seorang intelektual, yaitu di sini adalah para mahasiswa, itu harus tumbuh ya, tumbuh minat dan kemampuan meneliti itu harus tumbuh terus, tidak boleh berhenti. Ini tujuannya. Jadi ini pelaksanaan PKMP seperti ini memberikan sarana, memberikan fasilitas kepada para mahasiswa untuk menumbuhkan minat kemampuan meneliti. Nah, itu. Supaya apa? Supaya daya intelektualitasnya itu berkembang. Ya. Nah, di dalam pelaksanaannya itu juga nanti diharapkan mahasiswa itu tahu ya, memahami tata cara penelitian yang benar. Jadi karena ini ada pendekatan ilmiah, ada tata cara ilmiah, ya. Kuncinya adalah pada metode, ya, metode atau cara-cara yang dilakukan dalam rangka melakukan aktivitas penelitian ini. Itu metode. Jadi memahami metode ini banyak sekali dan juga bisa mengimplementasikan, memilih metode yang tepat dalam rangka untuk menggali atau melakukan penelitian. Nah, nanti dari implementasi metode itu akan menghasilkan data. Nah, sehingga diharapkan mahasiswa itu paham ya, tentang arti data. Sekali lagi, seorang intelektual itu harus kritis artinya bicara dengan data. Jadi tidak asal bicara gitu aja, tapi harus dengan data. Nah, data itu pun ada kriteria-kriterianya, di mana data itu memiliki kriteria ilmiah itu seperti apa. Nah, tidak cukup memahami tentang data, tetapi mahasiswa juga nanti mampu menganalisis data itu, bahkan juga memberikan arti atau memberikan makna, ya, atau menginterpretasikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian itu. Nah, oleh karena itulah maka dari proses ini kemampuan meneliti, mengimplementasikan metode, menganalisis data, maka nanti harapannya mahasiswa itu mampu ya menghasilkan penelitian yang berkualitas. Ya, yang berkualitas, tandanya apa? Penelitian yang berkualitas itu tanda administratif atau tanda yang paling nampak itu adalah dia punya potensi untuk dipublikasi di jurnal ilmiah. Ya. Jadi kalau hasil penelitiannya itu kemudian dimasukkan ke jurnal ilmiah dan itu diterbitkan di sana, nah ini berarti ada tanda-tanda penelitian itu berkualitas ya. Mungkin juga ada peluang menghasilkan paten. Jadi kalau tidak dipublikasi bisa juga menghasilkan paten. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita resapi bersama-sama. Mengapa harus ada PKM penelitian misalnya itu? Apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan maksud dan tujuannya? Nah, ini menjadi guidance, menjadi panduan kita bagaimana kita melakukan PKM penelitian. Nah, PKM penelitian ini sendiri di dalam skema PKM di sini itu ada dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah PKM penelitian sakta, ya, disingkat sebagai PKM PE, ya, PE. Yang kedua itu PKM penelitian sosial humaniora atau PKM PSH. Nah, ini pembagian ini didasarkan pada ya lebih pada objek kajiannya ya, objek kajiannya. Kalau PKM penelitian eksakta itu umumnya objek kajiannya itu adalah fenomena-fenomena alamiah biasanya yang itu secara fisika bisa ditangkap ya, atau secara fisika kimia, secara fenomena
alamiah itu bisa